Sebelum franchise Pokemon memperkenalkan konsep Z-Move, Dynamax, atau Gigantamax di generasi-generasi selanjutnya, konsep Mega Evolution telah dimasukkan ke dalam dunia Pokemon sejak generasi ke-6 muncul. Ya, semua udah tahu sih. Konsep ini adalah contoh pertama dari dunia Pokemon yang memperoleh bentuk baru yang memberi mereka kekuatan di luar evolusi biasa mereka. Meskipun Mega Evolusi sering dianggap sebagai alat yang berguna untuk membantu memenangkan pertempuran, baik dalam game maupun animenya juga ya, ada beberapa kenyataan pahit mengenai Mega Evolusi dan kegunaannya yang bahkan dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Hal ini sepertinya perlu kita ketahui sebagai penggemar Pokemon. Dan berikut beberapa hal pahit atau menyakitkan tentang Mega Evolution Pokemon. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Keystone dan Megastone. Untuk memanfaatkan kekuatan dari manfaat yang ditawarkan Mega Evolution itu sendiri, pelatih dan juga Pokemon mereka harus mempersiapkan dua hal dalam pertempuran. Pertama-tama mereka harus memastikan bahwa mereka memperoleh Keystone dan Megastone yang relevan dengan Pokemon tersebut. Intinya batu tersebut benar-benar sesuai lah sama Pokemon yang bisa masuk dalam Mega Evolution. Tapi kenyataannya, hal tersebut terbukti sulit diperoleh karena hanya ditemukan di tempat jauh dan tertentu juga. Contohnya Korrina dan juga Ash yang terpaksa pergi dan mencarinya sendiri. Keystone harus diaktifkan oleh pelatih dalam pertempuran saat mereka ingin menggunakan Mega Evolution. Sementara Megastone harus dipegang oleh Pokemon yang ingin diubah. Keamanan. Memperoleh Keystone dan Megastone yang relevan hanyalah setengah dari pertempuran. Bagian kedua adalah menjaga keduanya tetap aman, yang merupakan tanggung jawab yang cukup besar ya. Dalam anime, trainer seringkali menyematkan Keystone mereka ke dalam benda yang selalu mereka bawa. Bahkan punya Sawyer dikaitkan di buku catatannya. Ketika Ash akhirnya menerima satu untuk Lucario-nya di Pokemon Journey, Korrina memberinya sarung tangan yang mirip dengan miliknya. Sama seperti pelatih mereka, Pokemon harus menjaga barang mereka yaitu Megastone itu sendiri untuk tetap aman dan selalu ada pada mereka. Kalau dalam permainan sih mungkin hal ini terlihat mudah saja ya. Tapi dalam anime, Pokemon menggunakan segala macam cara atau konsep kreatif untuk menjaga Keystone tetap ada pada mereka. Intinya lalai dikit aja ya bisa-bisa kehilangan benda tersebut. Tipe dan konsekuensi. Mega Evolution memberikan peningkatan yang cukup baik dalam kekuatan dan statistik dasar kepada Pokemon tertentu. Tetapi dalam beberapa kasus, ini juga dapat memberikan mereka tipe kedua. Entah itu hanya tambahan atau perubahan dari tipe sekunder aslinya. Jika mempertimbangkan jenis pertarungan, hal ini sering membuat versi Mega Evolve dari Pokemon rentan terhadap kekuatan yang bahkan lebih super efektif daripada bentuk aslinya. Contoh Mega Lopunny adalah kasus di mana ia berubah dari hanya memiliki satu kelemahan menjadi memiliki 4 kelemahan. Ya meskipun juga ini jadinya bagus, tapi tetap saja setiap Pokemon akan menerima konsekuensi dari perubahan tipe yang mendadak. Penggunaan. Aturan umum yang berlaku di seluruh dunia Pokemon adalah bahwa Mega Evolusi hanya dapat digunakan sekali per pertempuran pada satu spesies. Dalam anime, Pokemon yang telah berevolusi dalam bentuk Mega sering digunakan sebagai kartu as pelatih untuk menyelesaikan pertempuran. Dan Pokemon tersebut tidak pernah terlihat diganti dengan alternatif lain. Dalam permainan juga, aturan satu Mega Evolusi per pertempuran juga berlaku ya. Jadi jika Pokemon Mega Evolve pingsan, maka jika Revive digunakan pada Pokemon tersebut, ya Pokemon tersebut tidak dapat melakukan Mega Evolve lagi dalam pertempuran saat ini. Meskipun pembatasan tersebut masuk akal dan mencerminkan pembatasan yang sangat adil, tapi kalau dipikir-pikir, bukankah sungguh menyiksa bagi Pokemon untuk mengeluarkan kekuatan penuh yang tak terduga selama satu pertempuran? Ikatan kuat. Dalam anime Pokemon, Profesor Sycamore berspekulasi bahwa Mega Evolution hanya efektif antara trainer dan Pokemon yang memiliki ikatan yang kuat. Ya meskipun hal ini dapat dikatakan didukung dalam anime, tapi ya realitanya di situasi dalam game tidak sepenuhnya sesuai. Karena Mega Evolution bekerja pada Pokemon manapun asalkan mereka memiliki item yang tepat. Bagaimanapun juga, ya Mega Evolution tidak terlalu mudah diakses oleh trainer yang ingin menggunakannya dalam pertempuran. Kecuali mereka secara aktif berusaha untuk bepergian dan mendapatkan batu-batu tersebut atau diberikan sebagai hadiah dari seseorang. Namun, jika teori ikatan kuat tadi itu benar, mungkin saja ada beberapa trainer yang memiliki batu Megastone atau Keystone tersebut, tapi tidak dapat memanfaatkan kegunaannya karena tidak berlatih dan tidak terikat dengan Pokemon yang secara signifikan lah gitu. Tidak menjamin.
Meskipun pelatih seperti Elaine membuat Mega Evolution tampak seperti konsep yang tak terkalahkan, ia biasanya hanya menggunakannya untuk bertarung melawan Pokemon Mega Evolve lainnya. Namun, saat Ash melawan Korrina di Pokemon Journey, Korrina menggunakan Mega Lucario miliknya untuk melawan Dragonite baru milik Ash. Meskipun Dragonite memang seringkali dianggap sebagai salah satu Pokemon pseudo legendary yang terbaik dan terkuat, ia adalah Dragonite yang belum sempat dilatih oleh Ash, yang membuat kemenangannya atas Mega Lucario agak mengejutkan. Pikachu milik Ash sebelumnya juga telah mengalahkan Mega Lucario yang sama. Sekali lagi menegaskan fakta bahwa Mega Evolusi tidak menjamin kemenangan, yaitu hanya membuat pertempuran menjadi lebih kacau dan penuh serangan aja. Sisi buruk, Elaine diperkenalkan dalam anime Pokemon X and Y dan digambarkan dengan cara yang membuatnya menjadi salah satu karakter paling rumit dan menarik dari seluruh franchise Pokemon, yang pada akhirnya membuatnya menjadi musuh yang sepadan dengan Ash pada masa itu. Kisah Elaine di seluruh animenya berkisar pada pekerjaan yang ia lakukan untuk Lysander, meneliti dan memanfaatkan energi Mega Evolution yang konon untuk tujuan kedamaian. Elaine akhirnya tidak menyadari fakta bahwa Lysander sedang memanipulasinya, terutama ketika ia harus menyelesaikan penelitiannya untuk membantu Chespin milik temannya yaitu Mayrin yang sedang koma. Mega Evolusi membangkitkan keburukan yang sangat meresahkan di dalam dunia Pokemon. Mungkin bukan Lysander saja yang kepikiran hal ini, bisa jadi ada orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab atas Mega Evolution. Penyiksaan. Penggemar anime Pokemon mungkin percaya bahwa Mega Evolution hanya akan membuat Pokemon lelah setelah mereka menyelesaikan pertarungan. Ya kalian bisa ngelihatnya lah di anime Pokemon. Namun, jika entry Pokédex yang diperkenalkan dalam game dapat dipercaya, maka tekanan dari Mega Evolution dapat berdampak jauh lebih buruk pada kondisi fisik dan mental seekor Pokemon. Mega Kangaskhan kan melihat bayinya tumbuh dan juga bertarung. Dengan entry Pokédex-nya yang menjelaskan bagaimana induknya tersebut menjadi cemas tentang anaknya yang tumbuh dan juga pergi. Ini adalah contoh kekacauan mental yang dibawa oleh Mega Evolusi terhadap Pokemon. Bahkan Mega Glalie mematahkan rahangnya untuk mencapai bentuk barunya tersebut. Dan ini adalah contoh dari penyiksaan fisik. Beradaptasi. Lucario milik Korrina dalam anime adalah contoh utama Pokemon yang berjuang melawan Mega Evolution dan butuh waktu untuk terbiasa dengannya. Setelah memperoleh Mega Stone, Korrina bertarung dengan Ash untuk mencoba bentuk Mega Evolve milik Lucario, tetapi tidak berjalan sesuai rencana. Mega Lucario kehilangan kendali saat tidak mampu mengatasi dan mengendalikan level aura dalam bentuk barunya, dan harus ditenangkan oleh Lucario milik Gorkin. Mungkin mudah bagi beberapa Pokemon yang langsung terbiasa dengan bentuk ini. Kehilangan. Sementara Lucario milik Korrina akhirnya belajar mengendalikan kekuatannya saat mengalami Mega Evolution, ada banyak entry Pokédex yang merinci sifat gelap Mega Evolution dan dampaknya terhadap beberapa Pokemon. Sementara beberapa Pokemon terluka karena proses tersebut, yang lainnya juga kehilangan kendali hingga mereka secara aktif berusaha melukai pelatih mereka sendiri. Dengan fakta ini, sebenarnya seluruh Pokemon yang mendapatkan Mega Evolution tidak benar-benar bahagia. Kuat sih kuat, tapi hal pahit seperti ini adalah bentuk penyiksaan terhadap mereka. Dan itulah beberapa kenyataan pahit mengenai Mega Evolution Pokemon. Di game sih ya semuanya kelihatan normal aja ya, nggak ada yang salah. Ya kalau anime sih jangan tanya lagi. Mereka menjelaskan dan juga mencoba memberitahukan jika Mega Evolution nggak seindah itu. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.